Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. وزدنا علما يا ربنا وأصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudara sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita semuanya dalam rumahnya yang mulia untuk sama-sama menuntut ilmu. Kita berharap Allah memberikan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita lanjutkan pengajian rutin di setiap hari Selasa membahas kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Imam Al-Jalil Syekh Nasiruddin Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagian atau pembahasan yang pertama, yaitu ma yajibu 'alal marid. Dan kita sudah mengambil beberapa poin, di antaranya ada 3 poin yang sudah kita pelajari. Di antaranya bagi orang yang sakit untuk bersabar dan menerima takdir Allah. Yang kedua, bagi orang yang sakit untuk menanamkan dalam hatinya rasa khauf dan juga roja. Kemudian poin yang ketiga adalah bagaimanapun sakit itu sangat berat, jangan seseorang itu berharap untuk meninggal dunia. Ini yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Maka pada pertemuan malam ini insyaallah kita masuk pada poin yang keempat, yaitu qala al-mu'allifu rahimahullahu taala, wa idza kana 'alaihi huququn falyu'addiha ila ashabiha in tayassara lahu dzalik wa illa ausa bidzalik. Apabila orang yang sakit keras ini memiliki hak-hak yang belum dia tunaikan kepada pemilik hak itu, maka hendaklah dia tunaikan jika itu mudah baginya atau jika itu memungkinkan. Wa illa ausa bidzalik. Kalau tidak memungkinkan, hendaknya dia mewasiatkan hak-hak tersebut kepada ahli warisnya. Dan beliau membawakan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu madlimatun li akhihi min 'irdihi aw mali falyu'addiha ilaihi. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik apakah kehormatannya ataupun hartanya, jazakallahu khair, maka hendaknya dia tunaikan hak tersebut. Qabla ay ya'tiya yaumul qiyamah la yuqbalu fihi dinarun wala dirhamun. Sebelum datang kepadanya hari kiamat. Karena nanti ketika datang hari kiamat tidak akan diterima baik dinar maupun dirham. Dinar dan dirham tidak bisa digunakan untuk menebus hak-hak yang telah dia ambil selama di dunia. In kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu. Apabila dia memiliki amalan soleh, maka amalan solehnya akan diambil darinya. Wa utiya sahibahu, dan akan diberikan kepada orang yang telah dia zalimi di dunia. Wa illam yakun lahu 'amalun salih ukhidha min sayyiati sahibihi fa humilat 'alaihi. Apabila ia sudah selesai atau habis amalan solehnya, maka akan diambil keburukan-keburukan daripada orang yang dizalimi, kemudian ditimpakan kepada orang tersebut yang mendolimi orang lain. Jadi ini sangat penting, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita selalu memperhatikan hak-hak orang lain. Kita selalu memperhatikan apakah ada kedzaliman-kedzaliman yang kita lakukan kepada orang lain, maka hendaknya kita tunaikan selama kita masih hidup. Karena ketika sudah meninggal dunia, maka tidak ada lagi dinar maupun dirham. Yang dituntut nanti pada hari kiamat bukanlah harta benda, bukan dinar maupun dirham. Tidak akan berfaedah dinar maupun dirham pada hari kiamat. Namun yang dituntut nanti pada hari kiamat adalah amalan soleh. Maka hendaknya seorang selalu hati-hati. Dan ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan mengadili setiap orang sesuai dengan hak-haknya. Seandainya kita mengambil hak seseorang di dunia, maka cepat atau lambat nanti pada hari kiamat akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kedzaliman itu ada 3 macam. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, beliau membawakan hadis Nabi SAW yang mengatakan catatan kedzaliman itu ada 3 macam. Kedzaliman yang pertama, la yaghfirullahu lah, kedzaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah. Kedzaliman yang kedua, kedzaliman alladzi la yatruku fi, kedzaliman yang tidak ditinggalkan oleh Allah. Dan yang ketiga, kedzaliman la ya'ballahu fi, kedzaliman yang tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedzaliman yang tidak diampuni oleh Allah adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kedzaliman yang terbesar. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu kedzaliman yang sangat besar, tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kedzaliman yang kedua, la yatrukullahu fi, kedzaliman yang tidak akan dilewatkan oleh Allah, tidak akan ditinggalkan oleh Allah, yaitu kedzaliman antara sesama manusia. Tidak akan dilewatkan, melainkan harus ditunaikan semua hak-haknya sampai selesai. Bahkan bukan hanya kepada orang mukmin, kepada orang kafir pun semuanya akan ditunaikan hak-haknya, diambil hak-haknya nanti pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan hanya manusia, para hewan pun akan diambilkan haknya nanti pada hari kiamat. Kata Rasulullah, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah, akan diambil hak-hak tiap-tiap orang itu nanti pada hari kiamat, atau akan dikembalikan hak-haknya nanti pada hari kiamat, hatta yuqadu lisyati al-jalha min syati al-qurna, sampai kambing yang tidak punya tanduk itu diambil haknya dari kambing yang memiliki tanduk. Di dunia mungkin ada kambing yang punya tanduk, kemudian menanduk ataupun menyakiti kambing lain yang tidak punya tanduk, maka ini pun nanti pada hari kiamat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan manusia? Meskipun ya kepada orang kafir itu dikembalikan haknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yauma innallaha sari'ul hisab." Pada hari ini akan diberikan tiap-tiap jiwa itu, dibalas atas tiap-tiap jiwa itu apa yang dia lakukan. La dzulmal yaum, tidak ada kedzaliman pada hari ini, tidak dizalimi satu orang pun. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah Maha cepat perhitungannya. Kemudian Allah juga berfirman, "Tsumma innakum yaumal qiyamah 'inda rabbikum takhtasimun." Surat Az-Zumar ayat 31. Kemudian sesungguhnya kalian nanti pada hari kiamat di sisi Tuhan kalian takhtasimun, kalian akan saling takhtasimun, yaitu berdebat ataupun kalian akan saling mengambil hak satu sama lain. Kalian akan saling menuntut nanti pada hari kiamat. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan,
Thumma inna jami'ukumul mu'minin wal kafirin. Kemudian kalian semua, apakah orang-orang beriman ataupun orang-orang kafir, yaumal qiyamah 'inda rabbikum takhtasimun. Nanti pada hari kiamat di sisi Tuhan kalian, kalian akan saling, yaitu takhtasimun, saling mengadili. Fa ya'khudhu lil madlum minkum minadh-dhalim. Akan diambil dari orang yang terzalimi haknya dari orang yang mendolimi. Wa yafsilu baina jami'ikum bil haq, dan akan diberikan tiap-tiap kalian dengan kebenarannya, dengan apa yang menjadi haknya dia. Jadi ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai orang kafir pun akan mengambil haknya ya dari orang mukmin yang berbuat zalim kepadanya. Namun ditanyakan kepada para ulama kaifiatnya, bagaimana caranya, maka kebanyakan ulama mereka mengatakan Allahu a'lam bi kaifiyatih. Caranya seperti apa itu Allahu a'lam. Kita tahu kalau orang beriman nanti pada hari kiamat akan diambil pahalanya dan diberikan kepada orang yang dizalimi, kalau yang dizalimi ini orang beriman. Dan kalau orang beriman berbuat zalim kepada saudaranya dan saudaranya ini punya dosa, akan diambil dan ditimpakan kepada orang beriman ini. Bagaimana dengan orang kafir? Maka disinilah para ulama bertawakuf karena tidak ada dalil yang menerangkan kaifiat bagaimana caranya Allah menggantikan kezaliman orang-orang kafir tersebut. Namun setiap manusia dibalas atau diberikan hak-haknya masing-masing. Dan hal ini pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala. Beliau dalam fatwanya juga mengatakan Allahu alam bi kaifiyatih. Hanya Allah yang tahu bagaimana kaifiat, tata caranya Allah mengembalikan hak orang kafir tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain yang dibawakan oleh beliau di sini, wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, atadaruna mal muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu al muflisu fina man la darahima lahu wa la mata'. Orang bangkrut yang kami fahami, kata para sahabat, yaitu orang yang habis seluruh hartanya, habis seluruh dirhamnya, dan juga barang-barangnya juga habis. Ini orang yang muflis, orang yang bangkrut menurut pandangan sahabat. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, yaitu mereka yang nanti datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, datang dengan membawa pahala puasa, dan datang dengan membawa pahala zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadza, namun dia datang, dia pernah mendolimi orang ini. Wa qadhafa hadza, pernah memfitnah orang ini atau memfitnah orang lain. Wa akala mala hadza, dan dia juga pernah makan harta orang lain. Wa safaka dzama hadza, dan dia pun menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadza, memukul orang lain. Fa yu'ta hadza min hasanatih, maka orang-orang yang telah dia zalim itu akan diberikan kebaikan-kebaikannya, pahalanya akan diambil dari orang tersebut. Wa hadza min hasanati, dan dibagi-bagikan kebaikan-kebaikannya kepada orang-orang yang dia zalimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdiya ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Namun jika pahalanya sudah habis, maka diambil keburukan-keburukan orang yang pernah dia zalimi itu, kemudian ditimpakan kepadanya, kemudian nanti akan dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga mempertegas agar kita selalu waspada dan hati-hati di dalam kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita masih memiliki hak-hak yang belum kita tunaikan. Jangan sampai kita pernah menyakiti orang lain, berbuat zalim, atau hak-hak yang harus kita berikan kepada orang lain
atau hak yang mungkin seseorang itu berbuat dolim kepada orang lain, diantaranya ada dua macam, yaitu hukukul al-madiyah wal hukuk al-ma'nawiyah, hak-hak secara real dan hak-hak secara ma'nawi yang tidak kelihatan, hak-hak yang kelihatan dan hak-hak yang tidak kelihatan. Hak-hak yang kelihatan, misalkan seseorang pernah memukul orang lain, mengambil harta orang lain, gosop, mengambil barang orang lain tanpa izin, ataupun tidak memberikan hak yang seharusnya dia dapatkan. Seorang bekerja kepada kita yang seharusnya digaji sekian, namun ternyata gajinya dipotong atau tidak ditunaikan sesuai dengan perjanjiannya mendapatkan gaji sekian, namun ternyata hanya diberi separuhnya atau sebagiannya saja. Maka ini hak-hak yang berupa madiyah yang kelihatan, ini akan dituntut juga nanti pada hari kiamat. Atau hak-hak yang ma'nawiyah yang tidak kelihatan, seperti seseorang pernah memfitnah orang lain, atau dia menyebarkan keburukan-keburukan orang lain, mengadu domba. Nah, ini hak-hak yang tidak kelihatan. Ini pun nanti akan dituntut pada hari kiamat. Nah, perlakuannya bagaimana ketika kita ingin menunaikan hak-hak tersebut? Kalau jika hak itu berupa madiyah, berupa hak yang kelihatan, maka kita harus kembalikan atau meminta kerelaan atau meminta kisos. Ini kalau berupa madiyah yang kelihatan. Kalau kita pernah memukul orang, maka minta kerelaan, bila perlu kita dipukul kembali. Ya, kita pernah tempeleng orang, maka kita minta kerelaan orang yang pernah kita sakiti itu, dan seandainya dia mau membalas, kita harus bersedia untuk menyelesaikan hak tersebut. Atau mungkin ada orang yang pernah mengambil harta orang lain, naudzubillah min dzalik, maka dia kembalikan harta tersebut kepada orang yang pernah dia ambil tersebut. Namun ini jika memungkinkan. Dan di sini para ulama memberikan catatan jika tidak ada menimbulkan kemudorotan yang lebih besar. Kalau ternyata hak itu diberikan dan akan menimbulkan kemudorotan yang lebih besar, maka hendaknya dia sedekahkan. Seandainya kalau dia mengaku kalau pernah mencuri harta saudaranya dan dia ingin kembalikan harta tersebut, kalau seandainya itu membuat masalah semakin runyam, membuat masalah semakin parah, maka dia bisa sedekahkan harta tersebut dengan niat atas nama orang yang pernah dia ambil hartanya tersebut. Atau dia mencari cara bagaimana agar harta itu bisa kembali kepada orang tersebut. Bahkan para ulama mengatakan seandainya orangnya sudah meninggal dunia pun, kita harus mencari ahli warisnya, keluarganya yang harus kita tunaikan hak orang tersebut. Nah, ini kalau berupa madiyah yang kelihatan. Kalau yang tidak kelihatan tadi, maka para ulama menyebutkan dengan kita mendoakan, ya, mendoakan orang yang pernah kita fitnah, orang yang pernah kita sebar keburukannya, kita doakan dia, kemudian kita berubah menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Yang sebelumnya yang kita sebutkan itu hanya keburukan-keburukannya, maka kita sekarang sudah bertobat kepada Allah, maka kita sebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut. Sama juga kalau kita mau minta maaf, ya, kita jujur kalau kita pernah menyebarkan aib orang ini, silakan, ya, itu lebih bagus. Tapi catatannya adalah kalau tidak menimbulkan keburukan yang lebih besar. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan, man mata wa alaihi daynun falaysa thamma dinarun wala dirhamun walakinnaha alhasanatu wassayiat. Dan ini khusus masalah hutang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggal dunia dan dia masih memiliki hutang, maka nanti tidak ada dinar maupun dirham,
kita tidak mungkin kembalikan utang itu di akhirat dengan dinar maupun dirham. Tidak bisa kita kembalikan di akhirat dengan uang. Walakinnaha alhasanatu wassayyi'at. Namun yang bisa kita kembalikan hutang itu nanti di hari kiamat adalah dengan pahala ataupun keburukan. Pahala kita diambil atau keburukan dia ditimpakan kepada kita. Ini yang ada nanti pada hari kiamat. Jadi ini lebih khusus lagi masalah hutang, karena persoalan hutang ini bukan masalah yang remeh. Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis hadis Thauban, Rasulullah SAW bersabda, man faraqar ruhu al jasada wa huwa bari'un min thalathin dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia terlepas dari 3 perkara ini, maka jaminannya masuk surga. Kalau seseorang meninggal dunia dan dia dalam dirinya terlepas dari 3 perkara ini, dapat jaminan masuk surga. Apa saja itu? Minal kibri wal ghululi wad daini. Terlepas dari kesombongan, terlepas dari gulul yaitu khianat, wad dain, dan juga terlepas dari hutang. Berarti kalau orang masih punya hutang, meninggal dunia belum ada jaminan, ya. Karena hutang itu dalam riwayat yang lain masih membayangi, masih mengatung orang yang meninggal dunia meninggalkan hutang. Hutangnya belum dilunasin. Dan lebih khusus masalah hutang ini yang dimaksudkan adalah yang dia sengaja di dunia tidak pengen bayar. Kalau seandainya dia di dunia dia berhutang dan ada kemauan, keinginan untuk membayar, namun kondisi yang tidak memungkinkan sehingga tidak mampu membayar sampai dia meninggal dunia, maka nanti akan kita jelaskan hadis lain, maka itu dimaafkan. Namun yang menjadi masalah adalah ada orang yang memang sengaja berhutang dan memang sengaja tidak mau membayar atau sengaja menunda-nunda pembayaran. Padahal dia sudah punya harta, dia sudah punya uang yang cukup, namun dia sengaja menunda-nunda pembayaran tersebut. Nah, ini sangat berbahaya. Karena kalau meninggal dunia dan memiliki hutang itu sangat dikhawatirkan, sebagaimana juga dalam riwayat dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu berkata, kami pernah duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah salah satu jenazah. Maka Rasulullah bertanya, apakah jenazah ini memiliki hutang? Para sahabat mengatakan dia tidak memiliki hutang. Apakah dia meninggalkan sesuatu, punya warisan yang dia tinggalkan? Kata para sahabat, dia tidak meninggalkan sesuatu. Maka Rasulullah berdiri dan mensolati jenazah ini. Kemudian datanglah jenazah berikutnya. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah orang ini memiliki hutang? Para sahabat mengatakan, iya, dia memiliki hutang. Kata Rasulullah, apakah dia meninggalkan harta benda, dia meninggalkan harta warisan? Maka kata para sahabat, iya, dia memiliki 3 dinar. Maka Rasulullah mensolati jenazah ini. Kemudian yang ketiga, datanglah jenazah berikutnya. Rasulullah bertanya, apakah dia memiliki hutang? Kata para sahabat, iya, dia memiliki hutang. Apakah dia meninggalkan sesuatu, meninggalkan warisan? Kata para sahabat, dia tidak meninggalkan sesuatu. Maka Rasulullah mengatakan, salatlah saudara kalian ini. Beliau tidak mau mensolati ada orang yang meninggal dunia masih punya hutang. Ini menunjukkan, ya, kalau Rasulullah itu berlepas diri dari orang yang memiliki hutang, yang meninggal dunia memiliki hutang. Namun kata seorang sahabat Abu Qatadah, sahabat yang bernama Abu Qatadah mengatakan, wahai Rasulullah, salatlah, nanti hutangnya saya yang akan menggantikannya. Maka beliau pun mensolati jenazah tersebut. Jadi begitu bahayanya kalau orang itu memiliki hutang. Ini bukan berarti hutang itu tidak boleh, ya. Hutang itu boleh,
Yang disoroti di sini adalah kalau niatnya itu memang tidak mau bayar atau sengaja menunda-nunda pelunasan. Ini yang dikhawatirkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain, ad-dainu dainan. Faman mata wa huwa yanwi qada'uhu fa ana waliyuhu. Kata Rasulullah, hutang itu ada dua macam. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia punya hutang dan dia meniatkan untuk melunasi hutangnya, fa ana waliyuhu, maka akulah yang akan menebusnya, aku yang akan menolongnya. Wa man mata wa huwa la yanwi qada'uhu, barang siapa yang meninggal dunia punya hutang dan dia tidak ada niatan untuk melunasinya, fadzakal ladzi yu'khadhu min hasanatihi, maka itulah yang akan diambil daripada kebaikan-kebaikannya. Laisa yauma idzin dinarun wala dirhamun, dan pada hari kiamat nanti tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Jadi kalau ada niatan untuk melunasi, ada jaminan Rasulullah yang akan membayarnya, melunasi. Baik apakah di dunia beliau bisa menolongnya di dunia, atau nanti pada hari kiamat Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada orang yang punya hutang tapi ada niatan untuk membayar. Nah, di sini ada poin yang sangat menarik, yaitu Rasulullah akan melunasi ada orang yang meninggal dunia memiliki hutang dan memang punya komitmen untuk melunasi. Nah, orang seperti ini akan dilunasi, akan ditebusi oleh Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Jadi pemerintahan Islam seperti itu. Ketika ada rakyat yang memiliki hutang, maka pemerintahlah yang akan membayarkan hutang rakyat itu. Mana ada pemerintah seperti itu ya? Ini pemerintah di zaman Rasulullah dan pemerintahan Islam. Jadi kalau rakyatnya punya hutang, yang membayar hutang rakyat itu adalah pemerintah. Bahkan ketika kisos dan meminta si keluarga mayat ini meminta tebusan, maka dan ditebus dengan misalkan 100 ekor unta dan ini tidak mampu membayar, maka pemerintah bantu untuk menebus. Ini luar biasa. Jadi diambil dari harta Baitul Mal, dari harta rampasan perang atau ghanimah, ini diambil untuk melunasi hutang rakyat. Kalau di zaman sekarang mungkin kebalik ya, rakyat yang harus membayar hutang negara. Allah musta'an. Ya, semoga Allah segera memberi kemudahan untuk melunasi hutang negara kita ini. Baik. Wa qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Lamma hadara Uhud, da'ani abi minal lail." Ketika terjadi perang Uhud atau akan terjadi perang Uhud, maka ayah saya di malam hari memanggil saya. Ini kata Jabir. Kemudian ayahnya berkata kepada Jabir, "Ma urani illa maktulan fi awwali man yuqtal min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak diperlihatkan kecuali aku ini nanti menjadi orang yang pertama kali terbunuh dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sudah merasa menjadi orang yang pertama kali, bahkan sudah dikabari beliau orang yang akan meninggal dunia, terbunuh mati syahid di perang Uhud. Fa innila atruku ba'di a'azzan alayya minka ghaira nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku tidak meninggalkan untukmu yang lebih mulia, lebih terbaik, lebih baik daripada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak punya harta, aku tidak meninggalkan harta sepeser pun untukmu, namun aku meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untukmu. Jadi Rasulullah sebagai jaminannya, kalau dia beriman kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah, meskipun tidak ada harta, insya Allah aman.
Jadi ini yang dipesankan oleh ayah Jabir. Kemudian wa inna alayya dainan faqdi, sesungguhnya aku juga masih punya hutang, maka lunasi hutangku tersebut. Ini sesuai dengan pembahasan kita di awal. Kalau dia tidak mampu melunasi hutangnya atau haknya belum dia tunaikan, maka hendaklah dia memberi wasiat. Nah, ini beliau sedang memberi wasiat kepada Jabir. Aku memiliki hutang, maka bayarlah hutang tersebut. Wastausi bi ikhwatika khairan, dan berilah nasihat kepada saudaramu yang lain dengan yang baik. Fa asbahna fa kana awwalu qatil. Dan ketika pagi hari, ternyata beliau ini termasuk orang yang pertama kali terbunuh di perang Uhud. Dan ada kisah menarik. Ketika terbunuhnya ayah Jabir, namanya adalah Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram. Maka ketika meninggal dunia, Jabir ini sangat merasa sedih, dan itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya atau berkata kepada Jabir, kata beliau, "Ya Jabir, mali araka munkasiran." Wahai Jabir, aku tidak melihatmu kecuali engkau itu dalam keadaan sangat bersedih. Qultu ya Rasulullah, ustushhida abi wa taraka iyalan wa dainan. Ayahku telah mati syahid dan meninggalkan untuk kami keluarga dan juga hutang-hutang yang banyak. Qala afala ubashiruka bima laqiyallahu bihi abak. Wahai Jabir, maukah engkau aku kabarkan berita gembira bagaimana Allah bertemu dengan ayahmu, atau ayahmu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Qala bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ma kallamallahu ahadan qattun illa min wara'i hijab." Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara dengan seorang makhluk pun atau seorang manusia pun kecuali di balik hijab. Allah berbicara kepada para nabinya, kepada Rasulullah juga di balik hijab, ada hijab. Namun keistimewaan sahabat Abdullah bin Haram ini, kata Rasulullah, wa kallama abaka kifahan, akan tetapi Allah berbicara dengan ayahmu secara hadap-hadapan, secara langsung tanpa ada perantara. Allah langsung berbicara dengan ayahmu tanpa perantara. Faqala ya abdi tamanna alayya u'tik. Allah berkata kepada hambanya ini, Abdullah bin Haram, wahai hambaku, berangan-anganlah maka akan aku berikan apa yang engkau angan-angankan. Qala ya Rabbi tuhini fa uqtalu fika thaniyatan. Ya Allah, hidupkan saya supaya saya bisa meninggal di jalanmu kedua kalinya. Faqala Rabbu subhanahu innahu sabaqa minni annahum ilaiha la yurja'un. Sesungguhnya telah ada keputusan dariku bahwasanya orang yang meninggal dunia itu tidak akan dihidupkan kembali. Maka Abdullah bin Haram mengatakan, qala ya Rabbi fa ablig man warai, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang di belakang saya. Berikan kabar gembira kepada Rasulullah dan juga para sahabatnya kenikmatan apa yang diperoleh oleh orang yang mati syahid itu. Maka berikan kabar kepada mereka. Maka Allah berfirman, Allah turunkan ayatnya, fa anzalallahu ta'ala wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati, akan tetapi mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mereka sedang mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keistimewaan Abdullah bin Haram yang langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala secara kifahan, secara hadap-hadapan. Nah, ini dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau bahwasanya kalau seseorang itu memiliki hak harus ditunaikan, apalagi dia sedang sakit keras, maka harus dia tunaikan semua hak-hak orang yang pernah dia ambil haknya atau dia berikan wasiat kepada keluarganya. Berikutnya yaitu poin yang kelima. Wala budda min istijali bimithli hadhil wasiyah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau, dan harus disegerakan, harus dipercepat wasiat semacam ini.
Jadi kalau sedang sakit keras, maka dianjurkan segera untuk memberikan wasiat. Jangan ditunda-tunda wasiat tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma haqqum ri'in muslimin yabitu lailataini walahu syai'un yuridu ayyusiya fihi illa wa wasiyatuhu maktubatun 'inda ra'sihi." Kata Rasulullah, tidak boleh bagi seorang muslim dia tidur dalam 2 malam, dan dia punya sesuatu yang ingin dia nasihati, melainkan dia harus segera nasihatkan atau wasiatkan, atau dia segera tulis wasiat tersebut dia simpan wasiat tersebut di samping kepalanya. Tidak boleh melewati 2 malam, melainkan wasiatnya itu sudah tertulis dan dia letakkan wasiat itu di samping kepalanya. Sebelum dia tidur, ya, dia terlebih dahulu menulis wasiat yang ingin dia wasiatkan supaya diketahui oleh keluarganya. Dan ini terutama masalah hutang piutang, ya, sangat perlu dan sangat penting untuk dituliskan wasiat semacam ini agar keluarga itu mengetahui. Dan terutama hutang-hutang yang jumlahnya sangat besar, ya, hutang-hutang yang sangat besar. Tentunya ada, ya, pengusaha-pengusaha besar pasti tidak terlepas dari hutang, ya. Ya enggak pasti juga, artinya kebanyakan, ya, kebanyakan pengusaha-pengusaha besar yang butuh permodalan yang sangat besar, ya biasanya harus berhutang atau biasanya harus hutang terlebih dahulu. Hutang itu maksudnya barangnya duluan sampai, uangnya kemudian, ya. Bukan berarti dia harus pergi hutang kemana, bukan harus seperti itu. Tapi kadangkala barangnya itu dikirim terlebih dahulu, sementara ketika selesai penggarapan barulah dilunasi dan seterusnya. Ada seperti itu. Nah, ini hutang termasuk, ya, dia mengambil barang lebih dahulu. Nah, ini harus dicatat, harus tertulis supaya tidak meninggalkan hutang. Qala Ibnu Umar, maka sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma marartu alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalika illa wa 'indi wasiyati." Tidaklah terlewat satu hari pun atau satu malam pun semenjak aku mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, melainkan wasiat saya selalu ada di samping saya. Selalu saya menuliskan wasiat di samping saya. Ini sahabat Abdullah ibni Umar yang sangat terkenal. Beliau itu sahabat yang semangat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Abdullah ibni Umar. Jadi apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, beliau akan selalu berusaha untuk menjadikan qudwah, mengikuti Rasulullah dengan semaksimal mungkin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang kelima, yaitu segera memberikan wasiat atau menuliskan wasiat. Kemudian perkara yang keenam, wa yajibu ayyusiya li aqribaihi alladzina la yarithuna minhu liqaulihi tabaraka wa ta'ala. Maka wajib baginya untuk memberikan wasiat kepada kerabat-kerabatnya yang tidak mendapatkan warisan. Ini wasiat berupa pembagian harta. Kalau dia sudah sakit keras dan ternyata dia memiliki harta yang banyak, maka dia boleh atau dianjurkan untuk berwasiat sebagian hartanya itu diberikan kepada kerabat-kerabatnya yang tidak tergolong dalam ahli waris. Ini sangat dianjurkan. Dan di sini beliau mengatakan wa yajibu, ya, sampai beliau mewajibkan, ya. Padahal ini perkara yang hanya dianjurkan, ya, tidak sampai wajib, dianjurkan. Karena ada beberapa keluarga kita yang tidak termasuk dalam hitungan waris. Dan kalau kita memiliki harta yang banyak, bisa kita wasiatkan agar keluarga-keluarga kita itu bisa mendapatkan bagian daripada harta kita.
Hal ini sebagaimana Allah SWT berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian apabila dia sudah hendak meninggal dunia, sedang sakit keras, hendak meninggal dunia, intaraka khairanil wasiyah, maka hendaklah dia meninggalkan wasiat yang baik. Wasiat itu untuk lil walidaini, untuk kedua orang tuanya, wal aqrabina bil ma'ruf, dan kerabat-kerabatnya dengan cara yang ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin. Ini adalah perkara yang hak atas orang-orang yang bertakwa. Dan ayat ini sudah dimansukh, sudah dihapus. Jadi sebelum turun ayat tentang waris, maka sebelumnya atau hukum sebelumnya dia harus mewasiatkan kepada keluarganya ataupun kepada orang tuanya. Ini sebelum turun ayat tentang waris. Setelah turun ayat tentang waris, yaitu surat An-Nisa ayat 11. Setelah turun surat An-Nisa ayat 11 yang berbicara tentang pembagian warisan, maka ayat ini dihapus. Artinya wasiat kepada kedua orang tua itu hukumnya dihapus. Tapi wasiat kepada kerabat-kerabat itu masih tetap berlaku. Maka dianjurkan bagi orang yang akan meninggal dunia bisa memberikan wasiat sebagian hartanya untuk kerabat-kerabatnya. Karena ini tentunya akan mendatangkan kebaikan yang sangat banyak. Mendatangkan kebaikan yang sangat banyak. Jadi kalau kita memberikan wasiat kepada orang lain, membagikan harta kepada orang lain yang bukan kerabat, maka cuma mendapatkan satu kebaikan, yaitu berupa sedekah, mendapatkan pahala sedekah. Misalkan sebelum kita ada orang yang sebelum meninggal dunia, dia wasiatkan sebagian hartanya untuk pembangunan pesantren atau pembangunan masjid ini. Maka ini perbuatan yang baik dan dia mendapatkan pahala sedekah. Namun kalau dia wasiatkan sebagian harta itu untuk kerabatnya, untuk keluarganya yang bukan ahli warisnya, maka itu menggabungkan dua kebaikan sekaligus, yaitu kebaikan sedekah dan kebaikan menyambung silaturahim. Jadi dengan kita memberikan wasiat seperti itu, insya Allah jalinan silaturahim atau jalinan hubungan keluarga itu tetap solid, tetap harmonis, karena dia merasa kita itu peduli dengan mereka. Dan tentunya ada kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan warisan. Contohnya siapa? Paman, ya, bibi. Ketika kita punya anak laki-laki, maka paman, bibi ini tidak dapat, sudah mahjub, sudah terhalangi karena adanya anak-anak. Kecuali ya kalau tidak punya anak laki-laki, hanya anak perempuan, maka nanti saudara yang meninggal ini, saudara-saudaranya bisa mendapatkan warisan. Nah, ini perlu diberikan wasiat untuk sebagian hartanya. Baik, ini perkara yang ke-6. Perkara yang ke-7 atau poin yang ke-7, walahu ayyusiya bithuluthi min malihi wala yazuzu ziyadatu alaihi bal afdalu ayyanqusa minhu. Ketika dia ingin mewasiatkan hartanya untuk dibagikan kepada orang lain atau kepada kerabatnya yang bukan ahli waris, maka tidak boleh memberikan wasiat melebihi as-suluth, tidak boleh melebihi sepertiga hartanya, tidak boleh, ya. Kata beliau, wala yuzu ziyadatu alai, tidak boleh melebihi sepertiga. Bal afdalu ayyanqusa minhu, bahkan yang lebih afdal itu di bawahnya sepertiga, ya, seperempat ataupun yang lainnya, maka itu yang lebih afdal. Sementara kalau melebihi sepertiga ini termasuk sangat banyak. Sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas,
kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di haji wada. Famaridtu mardan ashfaitu minhu 'alal maut. Dan aku mengalami sakit, dan sakit itu sangat keras. Aku merasa sudah mau meninggal dunia. Fa'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjengukku, maka aku berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna li malan katsiran." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini memiliki harta yang banyak. Walaysa yarithuni illa ibnatun li. Tidak ada yang mewarisi hartaku ini melainkan satu orang anak perempuanku saja. Afa ausi bi thulutsai mali, apakah aku memberikan wasiat dengan 2/3 hartaku? Qala la. Rasulullah mengatakan tidak. Qala qultu bi syarti mali, apakah aku wasiatkan dengan separuh hartaku? Qala la. Beliau mengatakan jangan. Qultu fa thulutsu mali, apakah aku wasiatkan dengan 1/3 hartaku? Qala ats-tsulutsu wa tsulutsu katsir. Wasiatkan dengan 1/3, namun beliau mengingatkan wa tsulutsu katsir. 1/3 itu pun masih sangat banyak. Innaka, kemudian beliau menasihatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka ya Sa'ad an tada'a warathataka agniya'a khairun laka min an tada'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Engkau meninggalkan warisanmu, engkau meninggalkan orang-orang, meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik bagi mereka daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin dan mereka minta-minta kepada orang lain. Wa qala biyadi innaka ya Sa'ad lan tunfik nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah taala illa ujirta alai. Wahai Sa'ad, tidaklah engkau memberikan nafkah kepada keluargamu dengan mengharapkan wajah Allah, melainkan itu semua akan mendapatkan pahala. Hatta al-luqmata taj'aluha fi imra'atik, sampai satu suapan yang masuk ke mulut istrimu, maka itu juga merupakan kebaikan, merupakan infak dan sedekah yang terbaik. Qala fakana ba'da thulutsu jaizan, ya. Maka Rasulullah membolehkan kalau 1/3. Ini menunjukkan bahwasanya 1/3 itu boleh, namun itu sudah sangat banyak. Wa qala Ibnu Abbas mengatakan, waditu annan nas 'addu min ats-tsulusi ila ar-rubu' fil wasiyah. Aku sangat senang kalau orang-orang itu menggantikan atau merubah dari 1/3 ke 1/4. Kalau ingin memberi wasiat, mendingan kata sahabat Ibnu Abbas yaitu dengan 1/4. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi SAW bersabda, ats-tsulutsu katsir. 1/3 itu masih sangat banyak. Allahu a'lam bissawab. Mungkin karena waktunya sudah habis, ya. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, ya. Silakan bagi yang muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kita ambil satu poin lagi, poin yang ke-8, yaitu wa yushhidu ala dzalika rajulaini adilaini muslimaini. Dalam memberi wasiat tersebut hendaknya menjadikan dua orang saksi yang adil dan beragama Islam. Fa in lam yujadu farajulaini min ghairil muslim. Kalau memang yang muslim tidak ada, boleh dia menggunakan atau memakai orang selain muslim untuk menjadi saksi. Ini sangat perlu, meskipun bukan perkara yang wajib, namun ini juga dianjurkan karena meminimalisir terjadinya permasalahan di kemudian hari. Kalau di zaman kita sekarang butuh yang namanya notaris, maka harus ada notaris yang mencatat wasiat tersebut sehingga tidak terjadi masalah ya di kemudian hari. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam ini. Kurang lebih ada beberapa poin. Yang pertama, mengembalikan hak ya, mengembalikan hak-hak orang yang pernah dizalimi. Yang kedua, segera memberikan wasiat. Yang ketiga apa? Berwasiat kepada kerabat yang bukan ahli waris. Poin yang keempat, memberikan wasiat sepertiga daripada hartanya. Poin yang kelima yaitu menjadikan dua orang saksi atas wasiat tersebut. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kita akhiri sampai di sini saja. Tidak ada pertanyaan ya. Biasanya bagaimana? Ada pertanyaan atau tidak? Baik. Alhamdulillah ya, tidak ada. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.